Rishad nanti kalau sudah menikah, mana yang lebih dahuluin? Istri atau ibu? Wah, ini sulit nih. Menurut Rishad, ada nggak pacaran Islami? Pacaran di Islam itu kayak Bagaimana hukumnya saat PDKT? Modusnya pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi PDKT kayak pagi-pagi udah kirim Anisa ayat 3 misalkan. Saya juga nggak tahu ya Anisa ayat 3 apa ya. Tapi intinya panjang banget. Ya, intinya dia sudah kirim, sudah ini gitu-gitu. Kayak contohnya gini, melihatmu tuh bagikan surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum atau Gitu-gitu. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di tenda tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya dengan tenda-tenda tanya RC yang ada di sini semuanya. Teman-teman semuanya, kali ini saya mengundang seseorang yang lumayan dikenal di kalangan anak-anak muda saat ini. Inilah dia, Ustadz Rishad Bayasud. Luar biasa. Terima kasih, Bang Abdul. Terima kasih. Kita berjumpa lagi setelah kemarin berjumpa terakhir di titik kumpul. Ya, konten yang tidak ada pahalanya itu. Gak ikut-ikut ya. Gak ikut-ikut. Ini insya Allah konten yang banyak pahala, insya Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Kita kabur banget kita itu ya. Tapi alhamdulillah berjumpa lagi setelah kemarin bulan puasa di titik kumpul, sekarang di tenda tanya. Kalau di titik kumpul mungkin 40-60. 40-60. Mungkin ya, 40 cerita benar, 60 ketawa-ketawa doang. Insya Allah di sini tuh pengennya 100-0. 100-0. 100 ilmu, 0 ketawa. 0 ketawa, tapi udah bikin ketawa. Jangan ketawa, jangan ketawa. Oke, kita serius di sini. Oke. Kita tentu tahu buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Rishad ini sering membuat konten-konten yang memang saling mengingatkan, nasihat menasihati dalam hal kebenaran maupun kesabaran seperti yang kita diwasiatkan di dalam surat Al-Asr itu. Jadi beliau sering membuat konten-konten tentang hubungan anak muda, entah dengan orang tua, entah dengan teman, entah dengan yang ingin dinikahi, kemudian dengan pernikahan dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan dari seorang Rishad. Ya, langsung masuk ke ini ya. Iya. Oke. Rishad nanti kalau sudah menikah, mana yang lebih dahuluin? Istri atau ibu? Wah, ini sulit nih. Kalau kita nantinya misal menikah, maka yang harus didahulukan adalah kita mendahulukan pastikan yang pertama. Padahal kita harus tahu bahwasanya sejatinya yang pertama itu adalah ya ibu, ya istri. Mereka adalah pertama dalam hal-hal tertentu. Jadi tidak ada kemudian kita itu langsung kemudian misalnya kalau sudah menikah, sekarang banyak tuh Bang Abdur, kalau udah menikah, maaf ya, aku harus mendahulukan ibuku dulu. Padahal dia nggak sadar bahwasanya dia lagi ngambil anaknya orang yang dilahirkan juga dari seorang ibu, dibawa sama dia, kemudian hamil punya anak dari dia, tiba-tiba kita nggak peduliin dia, justru kita malah memprioritaskan ibu kita. Apakah kemudian itu salah? Secara konsep memang salah ya, tapi yang perlu dipahami adalah adanya kita mengambil anak orang tadi, misal istri kita ini, adanya ibu kita, mereka itu sejatinya adalah yang nomor satu. Mereka adalah sama-sama nomor satu untuk urusan bakti ya, bakti kepada ibu wajib. Untuk urusan tanggung jawab juga harus tanggung jawab kepada istri. Jangan sampai kemudian karena kita ini udah mungkin belajarnya nggak sampai selesai, ada sesuatu yang ternyata istri kita lebih prioritas, malah kita lupain. Oh, kayak gini, berarti secara normatif atau secara keilmuan tadi itu mengatakan bahwa masing-masing itu nomor satu, tapi kita lihat dulu situasi kondisi, begitu? Betul. Bukan berarti kemudian ada yang lebih tinggi dari keduanya, nggak ada. Artinya begini, artinya pemahamannya adalah di kondisi A, ibu bisa jadi nomor satu, di kondisi B, istri bisa menjadi nomor satu.
Ah, bagaimana kalau istri pengen jadi nomor satu di semuanya? Loh, justru gini, ada beberapa dalam Islam itu Bang Duri ada beberapa kebohongan. Atau ibu, sorry biar orang nggak marah ya. Bagaimana kalau istri pengen jadi nomor satu di semuanya atau ibu yang pengen jadi nomor satu di semuanya? Nah ini dia, ini termasuk daripada keindahannya Islam itu adalah ada beberapa part berbohong itu dalam kebaikan yang dibolehkan. Berbohong dalam kebaikan yang dibolehkan itu bukan sedekah tapi ngambil kotak amal. Nah itu itu kampret, kampret. Enggak, ini semua sedekah. Dari mana duitnya? Kotak amal. Ini nggak mungkin. Tapi berbohong dalam kebaikan itu adalah berbohong yang tidak ada mudarat, tidak ada negatifnya. Contohnya apa? Misalnya istri nanya ke kita misalnya. Ini kan bisa juga belajar untuk nanti persiapan pernikahan. Kamu sayang nggak sih sama aku? Itu kan pertanyaan yang membosankan kata orang-orang ya, sering diulang-ulang ya. Kemudian sayang, kamu milih mana? Aku atau ibu kamu misalnya. Nah dalam konteks ini kita bisa mengucapkan, ya kamu lah, kamu kan istri aku, kamu kan yang ini segala macam. Jadi kita senangkan hati dia sehingga dia merasa dia diprioritaskan. Nah ketika nanti satu bab lagi ibu bertanya, bahkan biasa ibu tuh nggak suka nanya. Tapi ketika kita mungkin berkunjung ke rumah ibu tanpa sepengetahuan istri kita nih, kita bilang, Bu, ibu tuh kayak perempuan yang memang satu-satunya nggak pernah bisa menggantikan siapapun di hati saya. Jadi seakan-akan ibunya merasa, even dia sudah menikah, dia udah bener-bener sama perempuan lain, tapi aku loh yang tetap diingat. Karena gini, ada konsep menarik banget Bang Abdur yang harus diketahui. Kalau kita mesra-mesraan sama istri kita di depan mertua kita, jadi misalnya orang tuanya si istri, itu ibunya tuh seneng banget. Ibunya si istri mertua, karena dia bakal ngerasa kayak anakku disayangin loh. Oh meskipun anakku nggak sama aku tapi dia ada yang sayang sama dia, dilindungin, di-provide. Tapi berbeda dengan ketika kita mesra-mesraan di depan ibu kita, ibu suami. Ibu suami itu akan memikirkan bahwasanya, oh iya ya, dulu kamu suka gandeng tangan ini tapi sekarang tangan ini udah kasar. Kamu dulu suka peluk ibu, sandar di bahu ibu tapi sekarang bahu ibu udah lemah. Kamu malah mungkin lebih nyaman bersandar dan bergandeng dengan perempuan yang mungkin lebih muda. Jadi ada satu hal yang kayak, oh my god, gitu kayak deep. Makanya itu konsep simple yang banyak orang itu lupa, banyak orang itu lalai sehingga tadi banyak perselisihan antara menantu dengan mertua. Itu yang perlu banget sih Bang Abdur kita ketahui. Jadi mereka nomor satu di hati kita, nggak ada nomor duanya. Satu dalam hal ini, satu dalam hal ini. Itu sih. Ya tapi tadi itu kalau misalkan ya kita bilang ke istri, kamu itulah perempuan nomor satu di hatiku misalkan, atau kamu pilih siapa, aku atau ibumu? Kamu lah. Gitu. Nah yang perlu diketahui adalah perempuan itu kan dia menyimpan. Suatu saat di kondisi A kita mendahulukan ibu kita, dibilang kan katamu kamu pilih aku gitu. Gimana? Nah, ini kerennya. Makanya kenapa kita tuh perlu belajar namanya fikih keluarga dan fikih konflik itu adalah di dalam situasi yang sama, kita tuh bisa kayak gimana kita kayak misalnya kita punya adik kecil nih. Ada anak lain yang mungkin bukan adik kita, dia pengen mainan itu. Ya. Pasti kan nggak mungkin dong kita secara jujur pasti mungkin mentingin adik kita, tapi kita bilang mesti kayak udah nggak apa-apa, nanti kita kasih, nanti aku kasih gitu. Nah, ada satu hal yang misalnya ada ibu sama ada istri, kita bilang kasihan ibu ya, nggak apa-apa ya, nanti kamu begini-begini, tapi nggak apa-apa nih, ini ibu dulu. Jadi nggak boleh kayak kamu nggak boleh gitu ya, ini ibu aku, itu salah banget. Karena ini dosa besar kalau kita nggak peduli, sama-sama dosa besar. Artinya kembali ke bagaimana kita memanage itu sebenarnya. Betul. Itu pentingnya belajar fikih nikah juga. Betul. Belajar fikih nikah. Jadi banyak orang yang kemudian komen kayak, Risha tuh dia ngomong-ngomong gini, orang nikah aja belum gitu. Anda menanggapinya gimana? Anda udah pernah masuk surga dan neraka belum? Yang komen sih kayaknya sudah di neraka. Enggak. Belum ada. Ya jadi sesimpel menanggapi kayak ada orang, kamu belum nikah, kamu nggak boleh ngomongin masalah nikah. Sesimpel kayak ayo sholat yuk, kita bersedekah, kita umrah dan lain sebagainya. Kenapa? Agar masuk surga. Emang kamu tahu surga enak? Kamu jangan bikin kesalahan, kamu jangan berbuat maksiat, jangan minum minuman, jangan mabuk. Ntar masuk neraka. Emang kamu tahu neraka itu sakit? Nah kalau kita kemudian mengatakan yang boleh berbicara surga dan neraka adalah yang pernah masuk, ya nggak ada agama. Nggak ada peragama. Sama dengan pernikahan, sama dengan apapun itu ya. Yang penting kita tahu ilmunya, kita tahu teorinya. Karena gini, contoh simpel tadi yang kita bahas tadi di depan juga,
ada misalnya perempuan itu jengkelin banget nih. Ada satu momen istri itu pasti menyebalkan misalnya. Nabi juga ajarin. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu apa yang pernah diucapin Nabi. Apa kata Nabi? In kariha minha hulukan radhiya minha akhar. Kalau kamu benci sama istri kamu karena satu hal tadi, radhiya minha akhar. Kamu ingat-ingat kebaikan, ingat-ingat kenapa sih aku mau nikah sama dia? Bahkan sampai ada yang saking sebelnya akhirnya sampai ngelakuin, naudzubillah, ini banyak banget ya, KDRT, pemukulan. Nabi bilang, kenapa nggak boleh mukul? Kata Nabi, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan kau pukul wajahnya. Maka KDRT bagian mana yang dibenarkan? Kalau sampai Nabi aja bilang, dan jangan kau pukul wajahnya. Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Selain kamu jangan pukul wajahnya, jangan jelek-jelekin. Jadi misalnya kita, istri kita ini menyebalkan ya, di tongkrongan Bang Abdul, gue sebel banget nih sama istri gue nih. Dia bisa-bisanya setiap hari aku pulang pakai koyo, pakai daster sobek. Baunya udah kayak bau pijat tradisional. Ya. Nah, ini kan nggak boleh. Itu kan termasuk aib istri kita yang perlu kita jaga juga. Jadi Nabi ngasih tahu. Nah, kalau kita sudah tahu teorinya, ini dapat teorinya. Nah, orang pasti akan menanyakan, ya teorinya mah kamu gampang. Menjalaninya. Nah, menjalaninya itu adalah pumping kesabaran tadi. Kamu udah tahu ilmunya. Satu situasi terjadi, oh ilmunya ini. Yang menjadi challenge adalah pumping tadi. Bisakah kita sabar? Karena Allah Subhanahu wa taala juga bilang, kalau nggak salah di surah Al-Mu'minun, apakah manusia itu mengira ahasibannas ayyaqulu amanna wa hum la yuftinun? Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia itu hidup sedangkan tidak diuji? Memang Allah bilang ya, kamu hidup saya uji. Ujiannya buat apa? Bukan bentuk Allah benci sama kita. Ya karena hadiahnya surga tadi. Iya, betul. Dan ujiannya bisa datang dari mana aja, terutama tadi masalah tadi. Apakah kita bisa nggak ketika istri kita seperti ini misalnya, respon kita udah tahu ilmunya, respon kita seperti apa. Ingat lagi, Allah tahu kalau bahwa kita lagi diuji. Nah, itu challenge-nya kita hidup. Asiknya kita hidup tuh di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala tuh sering nanya gitu ke kita tuh. Kayak itu, terus ada juga amasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu pikir kamu akan masuk surga para belum datang kepada kamu cobaan seperti orang-orang terdahulu dicoba segala macam. Sering kita tuh ditanya kayak gitu tuh di Al-Qur'an. Masya Allah. Ustadz Abdur ini keren banget juga. Ustadz Abdur ini luar biasa juga. Saya kan nggak kayak Rishad, belajarnya jauh. Rishad ngomong belajarnya dari mana? Rishad dulu itu memang kalau dari kecil belajarnya memang otodidak sama mamah dulu awal. Jadi kita dulu. Oh, jadi Anda mendahulukan ibu daripada istri? Tolong, ini enggak. Kan memang belum nikah. Belum nikah. Untuk saat ini ibu, mama yang lagi nonton juga. Betul. Masya Allah. Ya, maksudnya dari ibu. Mama itu alumni pesantren yang memang dulu ngajarin ke kita lebih kayak misalnya muamalah antar orang harus gini loh nak, caranya nak. Kemudian sholat. Kemudian di waktu sekolah dasar tuh kita, kalau di Jawa tuh mungkin teman-teman tahu juga ada namanya melu kiai. Jadi melu kiai itu ikut kiai. Ikut kiai. Jadi saya ikut kiai sampai kelas 6 SD. Kemudian riset melanjutkan di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah di SMP berarti SMP-nya di Muhammadiyah. Ngerasa kok kayaknya pengen lebih mendalami lagi. Riset sempat ke Gontor. Pondok pesantren Darussalam, Gontor. Gak sampai selesai. Pindah ke Mahat Al-Irsyad Al-Islamiyah di Bondowoso. Jadi backgroundnya itu memang ya dari SD belajar, SMP-nya juga di Muhammadiyah. Iya, dari kecil sampai tamat SMA itu memang sudah bergelut dengan dunia agama lah, dengan pendidikan agama. Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah dari Ma'had Al-Irsyad di Bondowoso, itu kemana? Kuliah. Sekarang ini juga lagi skripsi, minta doa ya. Juga. Amin. Sekarang lagi skripsi di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kan domisili di Cirebon. Di Cirebon. Alhamdulillah. Jadi ya memang, dan juga jurusannya Al-Quran dan tafsir juga masih relate sama yang sebelumnya. Oke. Baik, nanti sebelum itu kita mau lanjut dan kita sholat asar dulu teman-teman. Ini sudah azan asar. Nanti kita akan kembali lagi di tenda tanya berikutnya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Kita sudah berjumpa ini sudah 2 minggu ceritanya ya. Dan tadi saya bilang sampai jumpa di 2 minggu lagi. Ini sudah 2 minggu ceritanya. Iya, siap. Ini apa? Di Muhammadiyah Cirebon. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ambil jurusan apa nih? Risa sekarang ambilnya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi memang biar relate sama sebelum-sebelumnya. Jadi biar mudah belajarnya sih. Lebih mudah. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kita belajar tentang tafsir Quran, tentang misalnya makna daripada ayat,
Ya juga banyak sih, nggak hanya itu aja, paling kayak tahfidz dan lain sebagainya. Pokoknya tentang Al-Quran lah. Itu belajar tafsir satu kitab tafsir aja atau banyak tuh? Macam-macam biasanya. Nanti kita pakai beberapa referensi. Ada beberapa referensi dari kitab tafsirnya, misalnya punyanya negara misalnya. Kemudian nanti ada juga negara, versi negara ada tafsirnya? Iya kan, versi Kemenak maksudnya. Iya, saya taunya terjemahan doang, tapi ada tafsirnya juga ya? Sejauh ini sih kita belajarnya juga ya tafsir sama makna ayatnya. Kalau sekarang kita bisa cek juga di Google misalnya apa tafsir Kemenak tuh ada. Oh, terus juga biasanya kita juga dibahas juga ada tafsirnya, misalnya yang Profesor Quraish Shihab Al-Misbah. Dan beberapa tafsir-tafsir ya kayak Jalalain, tafsir-tafsir yang memang ya tujuannya sih untuk mempelajari semua gitu loh. Apa sih makna kira-kira dari ulama yang dirujuk oleh Kemenak misalnya? Apa sih yang dirujuk oleh beliau, Profesor Quraish Shihab? Apa yang dirujuk? Jadi kita mempelajari itu semuanya. Nanti kita bisa tuh mengkonversi. Oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Dan kerennya adalah tujuan daripada kita belajarnya banyaknya perbedaan itu adalah untuk menghormati tadi. Itu kan pentingnya kita dalam berislam juga kan adalah toleransi dalam perbedaan. Asal jangan ada penyimpangan. Iya, gitu. Itu sih kurang lebih. Kadang orang kalau ilmunya sudah banyak, dia cenderung untuk menghormati. Ya, kalau ilmunya masih cetek-cetek tuh, biasanya itu yang paling keras suaranya. Yang paling keras suaranya yang nuduh-nuduh. Biasanya kalau orang yang sudah banyak tahu ilmunya, di saat ini bener-bener yang masih cetek banget ya untuk belajar. Tapi sejauh belajar ini ketika, oh ternyata ada ulama satu yang berbeda loh. Oh ternyata ada ulama satu juga yang bahkan ulama yang kita junjung-junjung dalam suatu bab, ternyata di dalam bab yang kita nggak cocok, beliau juga ternyata memperbolehkan loh. Jadi kita makin tahu ilmu tuh makin kayak loh, bukannya beliau tuh yang aku rujuk yang nggak boleh ya? Tapi kok ada perkataan beliau di kitab ini? Nah, jadi itu membuat kita kayak kita itu miskin banget. Iya betul. Sama agama tuh kita miskin banget. Saya tuh sampai ini saya cerita pengalaman sedikit. Jadi saya tuh kalau di YouTube ada namanya Ustadz Auni Muhammad. Ini Ustadz dari Malaysia lah. Beliau kayaknya kuliah di Mesir kayaknya. Pokoknya di luar. Entah Mesir entah mana, pokoknya di sana di Timur Tengah mungkin ya, atau Afrika gitu. Terus kemudian beliau bilang waktu beliau menjelaskan tentang Al-Fatihah gitu, Al-Fatihah kemudian sampai di surat di ayat ihdinas siratal mustaqim tuh. Beliau bilang jadi ada juga ulama yang saya tidak tahu secara kesukuannya apa, sinnya itu jadi za. Oh lahja ya. Sinnya itu jadi ihdinas, nas itu sin apa huruf apa itu? Nas. Ihdinas sirat sot ya. Sotnya itu ini diganti dengan zai. Jadi dia tuh memang suku mereka itu kayaknya ihdinas zira. Jadi gitu. Bayangin kalau kita tidak tahu itu. Wah, kita pasti bakal kemudian ada imam yang bacanya ihdinas ziratal mustaqim. Pasti kita bilang, "Hei, imam apa sih ini?" gitu pasti. Kayak aku yang lebih pantas ganti dia deh kayaknya. Iya. Jadi kita benar itu kayak biasanya kita sebutnya dengan qiraah sab'ah. Jadi ada beberapa macam qiraah. Ada 7. Sebenarnya juga nggak 7 aja banyak, tapi mungkin yang terkenal tuh 7 banyak. Ada juga yang wadduhe. Iya, wadduhe walaili idza saji. Ada. Jadi orang yang nggak ngerti banyak, kerennya kita belajar itu adalah oh ternyata tuh bener ada loh. Betul. Tapi awalnya orang nggak ngerti ilmunya, wadduhe lu lagi ngejok susah. Iya, pasti orang gitu. Makanya itu simpel ya kita tuh. Ilmu ini luas banget. Apalagi perkara fikih tadi dan perkara bacaan yang perlu banget kita tuh makin belajar. Tapi makanya aku setuju banget kalau Bang Abdul tadi bilang, makin kita tahu tuh makin kita kayak diem, makin nunduk akhirnya kayak yang itu ada deh. Kita cari tahu dulu deh. Jangan langsung disalahkan. Jangan langsung ini nggak bener nih orang. Nah kalau begitu dari yang sudah Rishad pelajari lah ya. Dan Rishad ini sering membicarakan tentang pergaulan anak muda. Menurut Rishad ada nggak pacaran Islami? Pacaran Islami itu kayak di bank tuh. Jadi ada bank tuh ada syariah sama konvensional. Berarti kalau nggak pacaran syariah, pacaran konvensional. Pacaran konvensional. Pacaran konvensional itu bedanya apa kan gitu kan? Hanya saja ternyata mereka itu pacaran syariah yang terjadi zaman sekarang itu adalah mengganti istilah-istilah yang sebenarnya itu tetap nggak boleh jadi boleh. Istilahnya misalnya gini, yuk kita apa biasanya kalau kita nyamperin makan bareng, apelin cewek. Apelin cewek. Tapi kita sebutnya dengan yuk kita silaturahmi atau misalnya kita kalau biasanya datangnya kemana kita malah
apa namanya, ke kafe dulu, tapi sekarang kita ke kajian, kajian bareng itu kan makan bareng, jadi sahur bareng. Seolah-olah seperti Islami. Tapi boleh ada nggak Islam mengenal itu nggak? Nggak ada, itu adalah salah satu bentuk wasawisu syaitan ya. Makanya kan di dalam surat An-Nas tuh minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang dia itu membuat di belakang punggung kita itu bisa jadi was-was. Was-was itu bukan was-was kayak kita takut nggak, tapi ngebuat seolah-olah kayak enggak kok, itu tuh bisa jadi begini. Yang penting kamu kalau misalnya sama dia, yang penting jangan lupa kalau udah azan sholat ke masjid. Padahal kalau kita tahu hukumnya, kita nggak boleh berjamaah bersama, berjamaah berdua ya, dengan lawan jenis. Jadi syariahnya itu adalah membuat seakan-akan yang harusnya itu nggak boleh, tapi dilabelin Islam. Biar jadi tampaknya halal. Waswisunya itu apa istilah wasawisu? Wasawisu syaitan. Wasawisu syaitannya itu seolah-olah kayak enggak kok, ini boleh, ini boleh. Kan yang penting kan kamu kan ingat sama Allah. Iya, yang penting kan kamu sholat. Yang penting kan kamu nggak sentuh dia gitu atau apa gitu. Iya. Jadi kayak seakan-akan tuh dibikin boleh kok. Kan sentuh tangan doang. Kan sentuh tangan. Padahal kalau kita tahu awalnya mungkin kan cowok tuh biasanya kan banyak kayak penasarannya. Awalnya jalan bareng aja udah seneng. Terus mungkin nanti akan coba dikit-dikit kayak mode-mode tangannya kemana. Akhirnya kayak mulai jentik ketemu jentik. Itu kan kayak geli banget ya, jentik ketemu jentik. Berarti kalau dari riset sendiri, sebaiknya itu dihindari ya. Memang tidak ada kita hubungan sebelum menikah ini ya. Jadi Islam itu bener-bener nyediain ini namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf ini yang disalahpahamin sama orang. Ada orang bilang kayak gini, loh gimana aku bisa tahu calon istriku kalau aku nggak pacaran? Ya kan? Padahal Allah sediakan yang namanya ta'aruf. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, aku jadikan kata Allah suku-suku dan kabilah-kabilah ini lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, cara biar adil saling mengenalnya ini Allah tutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, yang paling mulia versiku adalah yang paling bertakwa sama aku. Kan ada tuh orang berkenalan ini. Ada yang dia tuh bikin kayak standarnya kayak aku lebih tinggi dari dia deh. Secara apa? Materi, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dari perkenalan itu biar menjadi normal perkenalannya dan tanpa adil, Allah tutup, ingat, nggak ada yang paling mulia di antara kalian kecuali ketakwaan. Nah, maka ta'aruf ini Allah sediakan termasuk dari urusan mengenal jodoh kita. Dan ta'aruf sekarang tuh orang ta'arufnya gimana nih yang sesuai Islam gitu. Sesuai dengan syariat. Sebenarnya gini, ini tapi disclaimer, teman-teman bisa buat kayak mungkin nambahin atau apa boleh. Masih paling tidak menurut riset lah. Menurut saya, opini saya. Kalau kita berbicara tentang ta'aruf itu bukan melulu soal kayak ya udah nggak chatting, nggak komunikasi. Komunikasi itu boleh. Bahkan pernikahan itu kan 90%-nya komunikasi. 10%-nya baru saling mengerti dan lain sebagainya. Di masa-masa ta'aruf, kita tuh boleh kok. Misalnya contoh, yang real aja deh. Pernikahan kan nggak akan melulu ngebahas tentang kamu udah makan belum, aku akan enggak. Tapi ada yang namanya prinsip, ada yang namanya sudut pandang, ada yang namanya planning. Jadi itu boleh. Contoh, misalnya kita punya calon dan calon kita wanita karir. Sedangkan kita tuh tingkat cemburuannya kita tuh cemburuan banget. Nah, maka sekarang begini, aku misalnya cemburu, aku gampang cemburu misalnya, karena pekerjaan kamu mungkin sering bertemu dengan laki-laki misalnya. Bisa nggak kalau sudah menikah, kamu tinggalin itu, karena aku perasaannya seperti ini. Nah, perempuan juga boleh menjawab, boleh, aku mau untuk meninggalkan itu. Tapi gimana tentang kamu? Apakah kira-kira kamu bisa profit untuk kita bersama? Bukan perempuan minta diprofitin aja, kamu bisa nggak untuk menjamin keluarga kita ini setidaknya sandang pangan papannya ada? Itu boleh, itu bukan kayak, ya kamu dari awal udah ngeliat materi. Enggak, itu boleh banget. Laki-laki itu kan bilangnya kan pasti, kalau mungkin karena banyak orang jahat menggunakan hadis Nabi, seakan-akan laki-laki yang boleh memilih. Makanya kan ada hadis, kalau pengen cari perempuan itu ada 4. Tankihul mar'ah lil arba. Kalau mau nikahin perempuan itu dengan 4 karena kecantikannya ini dan sebagainya. Jangan salah, perempuan juga berhak banget buat milih siapa yang jadi pembimbing dia nanti ke surga. Dia nggak boleh sembarangan juga dong pilih orang buat ke surga. Masa sembarangan? Maka perempuan juga boleh memilih. Maka termasuk daripada tarif itu adalah telepon bareng, nggak ada masalah. Yang penting teleponnya ya memang ada tujuan, bukan yang hanya kayak sleep call. Kayak ayang jangan dimatiin dulu teleponnya, aku pengen dengar kamu nafas. Misalnya kayak menjijikan ya. Itu kalau itu sudah di luar konteks berarti. Itu sudah nggak termasuk. Nah, dan kalian kan ketika menikah nggak akan sibuk sama itu. Jadi boleh ngomongin, oke, aku ketika aku minta kamu berhenti bekerja, aku akan lebih
kuat lagi bekerja, aku lebih keras lagi bekerja untuk itu. Oh, artinya begini, ta'arufnya itu dalam rangka untuk saling mengenal entah sifat, entah kesukaan, kemauan, prinsip dan segala macamnya itulah. Iya kan? Planning ke depan. Iya, termasuk ta'aruf kan memang tadi bener ya, dari saling mengenal. Jadi mengenal dalam segala. Tapi itu nanti ini nggak wasawisu lagi nggak? Setannya bilang kayak boleh kali tanya udah makan apa belum gitu. Mungkin maksudnya kan ini kan perbincangan. Iya, entah perbincangan. lewat chatting kan, entah lewat telepon kan, apakah. Yang penting kita perlu banget untuk intensinya itu adalah 90-10 deh. Kalau podcast ini kan 100% nol ya. Kalau ini mungkin intensinya 90-10. Jadi 90-nya emang planning. 10%-nya boleh dah nanya untuk sekedar oh gimana ya respon dia, tapi jangan sampai itu jadi keterusan. Tapi memang kita nggak munafik ya, memang terkadang ada beberapa yang terjerumus, tapi yang penting kita tuh tahu semua prinsip dia. Bahkan Bang Abdur yang sekarang rame itu adalah, makanya kalau tadi kita dibahas awal bilang kayak mana yang paling utama ibu dan istri, bahkan ada orang yang baru berantemnya itu ketika setelah menikah berantem apa? Karena nggak pernah ngomongin kalau udah nikah mau tinggalnya sama siapa. Dan suami nggak ngasih tahu kalau nikah kamu bakal tak bawa di rumah yang ada ibuku. Dan karakteristik wanita yang akan dinikahinya adalah wanita yang pengennya the one and only, kayak kamu harus cintainya aku aja gitu. Nah itu kan perlu kita bahas di awal. Dengan adanya kita ilmu fikih tentang keluarga, fikih tentang pernikahan, kita perlu juga untuk mengenal. Ini aku di rumah sama ibuku lagi sakit. Aku butuh untuk merawat dia. Aku punya kakak, mereka di luar kota semua, nggak ada yang ngerawat ibu. Aku mau, kamu bersedia atau tidak? Dia bersedia, ahlan wa sahlan, bismillah. Kalau tidak bersedia, kita cari jalan keluar dulu. Makanya Bang Abdul, saya selalu bilang di kajian kan, memang kajian kita anak-anak muda. Banyak persepsi yang salah di antara anak-anak itu adalah kalau kajian anak-anak muda itu pasti bahas cinta-cintaan. Itu salah banget. Karena cinta itu bisa menjadi penentu orang itu baik atau tidak. Cinta itu kan dari mana? Dari hati. Hati itu kalau emang nggak benar, hati kan menggerakkan semua. Disupport oleh otak. Hati itu kalau udah ngeluarin statement dan emang dia condong kepada itu bisa berbahaya. Maka cinta itu perkara daripada hati. Makanya sampai ada doa khusus, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hati itu sepenting itu. Cinta itu bisa bikin buta, gara-gara hati tadi bisa ngelakuin yang paling parah, dia bisa ngapain aja. Tapi kalau benar bisa jadi benar. Makanya termasuk daripada cintanya anak muda itu saya selalu bilang, kalau kalian udah cinta, udah tumbuh cinta sama pacar kalian, jangan diputusin. Nah ini kontroversi kalimat ini. Jangan diputusin. Kenapa? Buat apa kita putus sama orang yang kita udah frekuensi? Kita hanya perlu untuk merubah statusnya saja. Dari yang konvensional menjadi yang syariah beneran. Jadi nikah aja. Nikah. Karena gini Bang Abdur, kenapa kalau kita udah membangun sama pacar kita ini misalnya, semua visi misi kita udah baik, dan kita mungkin udah sama-sama satu jalan, frekuensi udah oke, kenapa harus diputusin? Kenapa nggak ganti hubungannya aja? Kenapa nggak nikah aja? Kenapa nggak nikah aja? Nah, itu yang menjadi kesalahan. Kalau belum siap. Nah, nih, kalau belum siap itu adalah kita baru kenalkan metode. Ini kan memang termasuk tugas kita juga dakwah di anak-anak muda. Bagaimana kita bisa membuat program ta'aruf ini benar-benar memang mereka paham tentang ta'aruf sebenarnya seperti apa gitu loh. Tanpa dengan adanya campur baur wasawisu min sudurin nas tadi. Makanya ini wasawisunya agak susah ini. Makanya pentingnya kita contoh belajar. Gini deh. Contoh, saya ta'aruf. Untuk membicarakan sudut pandang, prinsip, apa segala macam. Ada kurun waktunya nggak? Kalau ternyata ta'arufnya ini 2 tahun. Nah, ini juga setahun. Ini juga nih. Ini pentingnya mungkin ikut kelas pernikahan juga ya. Jadi ada beberapa ta'aruf itu yang sebenarnya nggak membutuhkan waktu lama. Ta'aruf yang memang berjalan. Jadi gini, harus punya target. Contoh. Di awal perkenalan dia boleh menaikkan. Karena kan sekarang kita nanyain planning prinsip itu kan nggak lama, nggak butuh 3 minggu. Iya betul. Kita butuh 1 hari mungkin. Kita kan bahkan ada orang bilang kamu bisa mengetahui orang tuh dengan 1 jam kamu berbicara dengan dia, bagaimana dia memotong misalnya atau bagaimana dia nada bicara dia, bagaimana dia. Nah dengan kita udah nanya, ya oke lah, nggak mungkin nggak langsung 1 hari misalnya. Kita nanya dia. Nah kalau kemudian sudah tahu, sudah paham karakteristiknya, harus melakukan plan kedua. Setelah misal sudah plan kedua apa? Mengenalkan kepada orang tua sehingga orang tua tahu kalau ternyata kita tuh nggak ada sesuatu yang disembunyiin oleh orang tua kita dalam urusan jodoh ini. Bisa jadi orang tua kita malah jadi guide, malah jadi defend buat kita.
Abi, Mama, Papa, siapa kita sampaikan saya ada pandangan. Ini maksudnya saya contoh ya, bukan saya. Iya. saya ada pandangan. Nggak apa-apa, contoh aja. Gitu. Gitu. Ada pandangan seperti ini anaknya ini, kemudian karakteristiknya seperti ini, Rishad merasa cocok atau saya merasa cocok, bagaimana? Ntar orang tua kasih pandangan. Nah dari situ mungkin kita ada orang tua mungkin ngasih apa yang misal Mama inginkan dari kriteria nanti misal punya menantu seperti apa inginnya. Nggak kemudian melulu kita ambil 100% ya, orang tua kita harus tetap bisa memfilter. Baru tuh kita ajukan. Kalau udah kita ajukan, kita sampaikan, aku udah mengenalkan kamu ke orang tuaku. Kamu bagaimana? Jadi ada proses yang dilakukan, nggak stuck. Stuck tuh apa? Ya stuck tuh ya nongkrong kemana-mana, jalan, chattingan, video itu stuck, berarti nggak ada progres yang mereka lakukan. Nggak ada progresnya. Nggak ada progresnya. Nggak saya mengatakan berarti harus cepat, enggak. Ustadz Adi Hidayat itu menunggu istrinya 8 tahun untuk menunggu istrinya aja. Jadi beliau kuliah, istrinya kuliah, beliau menuntut ilmu, Masya Allah. Ada kalau emang bener-bener memang jodohnya juga dan komitmennya bener, 8 tahun pun jadi gitu loh. Tapi kayaknya pada waktu itu 8 tahun bukan kemudian diisi dengan wasabi show tadi. Iya, saya udah habis kuliah nih, kamu ngapain? Kayaknya nggak gitu deh. Beliau nggak gitu juga. Iya kan? Nah itu makanya perlunya ilmu tadi biar ya karena sekarang gini Bang Abdur, kalau kita di masa-masa belum menikah, semua gombalan kita, pujian kita, rasa amaze kita ke pasangan kita sampein, kamu tuh bagaikan rembulan di kala ini itu. Aku kalau ingat kamu tuh kayak ingat princess misalnya. Ntar menikah kita mau pakai apa? Udah disampaikan semua. Kayak ada sesuatu. ChatGPT sih. Iya bisa sih. Tolong dong buatin kata-kata romantis buat istri aku. Langsung keluar semua. tapi kayak saya terasa ya abis. Iya. Abis. Yang awalnya saltingnya istri di pertama kali kita digombalin sama orang yang kita sayang. Dia saltingan tuh kerasa banget kan, kayak yang sedih. Saltingnya cewek gimana sih ya kan? Iya. Tapi kalau kita udah akhirnya kayak kamu tuh ini banget ya. Akhirnya kayak yaudah. Pernikahan itu adalah sarana di mana syaitan itu akan diapresiasi sebesar mungkin ketika bisa membatalkan pernikahan itu. Iya. Raja syaitan itu, jin itu di dasar laut akan memberikan predikat tertinggi bagi dia yang bisa memisahkan rumah tangga. Betul. Sebelum menikah, syaitan adalah yang paling ditugaskan untuk dia makin sayang, makin cinta, makin Masya Allah lah pokoknya, makin benar-benar ngelakuin itu. Dan bahkan yang pacaran aja masih ada ribut, pacaran yang dibantu syaitan aja masih ada ribut, apalagi nikah yang justru dibantu untuk ribut. Iya. Nah makanya kan kalau kita udah abisin semua, syaitan berhasil. Rayuan kita, effort kita, bahkan kita capek-capek tidur, sayang aku lapar, kita gofoodin dia, bahkan kita yang ngantar sendiri. Ketika menikah, setan ambil semua semangat itu. Setan ambil semua effort kita. Akhirnya, kamu tuh nggak ngerti ya, aku tuh udah capek seharian, sekarang giliran ini aja. Kamu juga nggak tahu, aku juga kerja. Jadi, itu. Kita udah buang semua di awal, setan juga udah bantu. Akhirnya ketika kita sudah menikah, ya tinggal buruk-buruknya. Iya. Nah, itu yang kita hindari. Semangatnya jadi hilang. Nah, itu penting kita punya ilmu untuk agar jangan sampai. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti kalau teman-teman yang saat ini mau ta'aruflah dengan niat untuk berprogres. Berprogresnya itu ya tergantung kesepakatan. Intinya adalah jangan kelamaan. Kalau kelamaan ya jatuhnya akan wasawisu itu. Jatuhnya akan ke wasawisu, agak susah. Ini kita bermain di tempat abu-abu masalahnya. Iya. Siapa sih nggak pengen dapat kasih sayang? Iya. Kan? Di satu sisi bahwa kita betul kata teman-teman kita butuh mengenal, tapi di satu sisi juga mengenalnya itu jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang tidak di dalam koridor Islam. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Rishad, jodoh itu kita cari atau kita tunggu aja? Wah ini berat nih. Kan sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala itu bilang at-tayyibin lit-tayyibat. Yang baik itu akan ketemu sama yang baik. Ya. Yang buruk ya akan ketemu dengan buruk. Yang memperbaiki ditemuin sama yang memperbaiki. Berarti kalau kita bilang dikejar atau ditunggu, pasti kita nggak ngomongin kejar atau tunggu, tapi diikhtiarkan. Oke, diusahakan. Diusahakan dengan diikhtiarkan. Kita harus adain ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu adalah kita minta sama Allah. Ikhtiar bumi dengan kita itu memperbaiki diri kita. Banyak orang ngomongnya itu aku pengen A, aku pengen A. Cewek ini aku harusnya begini. Tapi pernah nggak kita ngomong sama diri kita kayak, kenapa nggak aku yang menjadi? Aku pengen misalnya dia yang ramah, yang suka anak kecil.
Kamu udah suka anak kecil nggak? Jadi ada beberapa kalimat yang aku pengen itu harusnya kita ganti dengan aku menjadi dulu. Karena para ulama mengatakan al jaza min jinsil amal, itu setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas dengan hal yang sama. Kamu ngapain, kurang lebih kamu akan mendapatkan hal yang sama. Jadi pentingnya untuk menjadi. Jadi menjadi itu juga bagian daripada ikhtiar untuk mengusahakan jodoh. Allah itu nggak akan pernah nggak adil sama hambanya. Allah nggak akan pernah nggak adil. Adapun ketika orang bilang, tapi ada tuh ustadz dapat istri nggak benar. Oh ada tuh Fir'aun dapat istri benar misalnya. Ya. Bukan berarti Allah salah memilih jodoh. Bukan berarti Allah salah mengirim jodoh. Tapi kita perlu ingat Allah, dan ini pentingnya belajar. Di surah Al-Mu'minun tadi Allah bilang, apakah kamu mengira, kamu mengatakan sudah beriman tapi tidak diuji? Maka ternyata pernikahan itu menjadi ujian untuk melihat kualitas keimanan dia. Oh ternyata ujian pernikahan yang dialami dia bisa melakukan dengan baik. Dan kita nggak tahu, nggak pernah tahu hidayah itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu di momen apa Allah itu bakal memperbaiki. Karena gini, Allah itu adilnya itu adalah seberat apapun yang kita terima, ujian apapun dan tingkatan apapun susah yang kita terima, Allah akan ganti dengan yang lebih. Itu pasti, itu hukum alam dan itu hukum Allah. Jadi pahitnya seberapa, manisnya itu akan lebih dari pahit itu, rasa kebahagiaannya. Tingkatan pahitnya 10, Allah akan ganti tingkatan senengnya, manisnya itu bisa 15, bisa 20, dan itu pasti Bang Bro. Iya. Kalau kita yakini bahwasanya memang, oh ini jalannya Allah. Kenapa dapat suami jengkelin? Kenapa dapat istri yang jengkelin? Ya ini hambanya Allah yang dikirim sama kita. Ya sudah, gimana? Bukan Allah salah. Karena setiap yang kita lakukan itu pasti ada makna di balik itu yang memang kadang kita belum bisa sadari. Berarti dalam mencari jodoh ini yang penting ikhtiar. Ikhtiar. Jangan berdiam juga. Jangan diam. Jangan kemudian aktif mencari tapi tidak aktif memperbaiki diri. Jadi ikhtiar langit sama ikhtiar bumi tadi. Ikhtiar langit dengan ikhtiar bumi. Oke, lalu kemudian Rishad bisa nggak kayak, kan tentu kita kalau ya namanya laki-laki manusia. Betul. Kita melihat lawan jenis tentu kayak manis ya senyumnya. Iya. Matanya ya keren sekali. Iya. Mungkin itu. Nah, bagaimana cara membedakan ini cinta apa nafsu nih? Nah, jadi kalau kita bicara, kita nggak munafik ya Bang Abdur ya. Allah tuh menciptakan keindahan dalam wanita memang. Ya. Jadi kalau lihat wanita itu memang kadang orang wanita pakai cadar, matanya aja masih manis. Mata doang. Masya Allah, iya. Iya kan? Saking indahnya Allah. Allah ciptakan manusia ya. Iya, masih udah ditutup tinggal mata doang, tapi kita lihat matanya kayak, ih kok manis matanya ya. Masya Allah. Ini kayak bakal bercadar nih sih. Enggak. Saya maksudnya ini untuk menggambarkan. Maksudnya biar perempuan-perempuan tahu bagaimana laki-laki itu lihat mata aja bisa tahu kayak kok manis ya, bisa kayak suka gitu. Saya kira antara disuruh bercadar atau cari yang bercadar tambahan. Enggak juga, terserah. Silakan teman-teman ta'aruf lah teman-teman ini. Nah, cara membedakan kayak ini saya cinta apa saya nafsu nih gimana? Kalau kita bicara mungkin itu ya, sebenarnya cinta yang hakiki yang timbul itu adalah ketika cinta itu tidak berlawanan dengan syariat Allah. Jadi cinta yang tumbuh di hati kita itu emang Allah ya boleh suka. Cinta yang benar adalah cinta yang mendekatkan seorang pencintanya kepada Rabbnya. Makanya kan ada doa yang keren banget tuh dari Nabi Allah, ya saya lupa. Doanya keren banget. Jadi gini, dia minta, ya Allah, Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, aku minta cinta darimu. Ini doanya. Wa hubba man ahabbaka. Dan doa orang yang mencintaimu. Wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Dan cinta orang yang membuatku cinta sama engkau. Itu doa bagus banget kalau kita baca ketika misal kita minta jodoh. Jadi diminta itu, ya Allah aku minta jodoh itu yang ya Allah aku minta cintamu dulu. Aku minta cintamu. Karena kalau kita udah minta cintanya Allah, Allah akan guide kita. Wa hubba man ahabbaka. Dan cintanya orang yang mencintaimu juga. Karena kita butuh pasangan yang cinta sama Allah. Wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Jadi dapat kedua cinta itu sehingga ketika cinta itu bersama mendekatkan kepada Allah. Nah, maka cinta yang baik itu adalah ketika cinta itu mendekatkan kepada Allah. Maka kalau kita melihat perempuan, kita memuji Allah. Kalau emang ya Allah luar biasa ya ciptaannya. Memang kita nggak munafik seneng lihat Masya Allah cantik gitu kan. Tapi kalau kemudian timbulnya itu akhirnya nafsu, dan nafsu itu kemudian berakhir direspon dengan otak kita dengan buruk, maka itu cinta atau perasaan senang yang memang datangnya dari syaitan. Makanya terjadi pelecehan di jalan. Artinya kalau kita melihat
dan mengagumi, kemudian itu mendekatkan kita kepada Allah, insya Allah itu cinta yang baik. Yang benar, yang Allah turunkan buat Iya. kita. Jadi kalau sampai, Tapi kalau kita suka, tapi kemudian itu membuat kita menjadi melanggar iya, hal-hal yang dilarang, Dilarang. maka itu kemudian nggak benar. itu jadinya napsu tuh, itu Iya, bahaya tuh, itu bahaya. udah setan yang main Bahkan ada tuh. kata-kata yang viral banget tau nggak Bang Apa Abdul? tuh? Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh iya. Jadi sukanya Ada teman saya jadi dukun ada. siapa tuh? Ari Kriting lah, nama dukun ya. Bang Ari ya. Bang Ari. Bercanda saya. Oh, ada orang perbaiki AC. Aman. Di sini kayak kita lagi camping, tapi ada AC teman-teman. Ada orang, ada orang benerin AC di hutan. Udah di hutan. Nah kemudian, Oke. menikah itu kan ibadah. Menikah ibadah. Sering sekali kita mendengar di khotbah-khotbah nikah, menikah itu ibadah. Nah menurut Rizat sendiri, menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kayak gimana konsepnya? Sebenarnya di satu juga sering banget dengar kata-kata menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Ya, Kenapa sih sampai Allah mengatakan separuh agama? Karena Bang Abdur, orang kalau sudah nggak minum, nggak mabuk, nggak judi, maksiat apa sih yang dia lakuin? Ada orang yang mungkin kalau kita lihat mungkin grafik orang di Indonesia ini nggak semuanya mabuk, nggak semuanya mungkin ini banyak. Tapi yang banyak terjerumus itu pasti perzinahan. Ketika orang itu sudah mendapatkan bahasanya, dia udah mendapatkan cinta yang sesungguhnya, dia sudah bisa mendapatkan istri. Mungkin ada orang yang mungkin dia belum menikah, dia berzina, meskipun harusnya kita tahu ilmunya dia nggak boleh ya. Cuman biasanya kalau orang sudah punya istri sesuai dengan yang mungkin dia inginkan, kriteria masya Allah, dia istrinya juga masya Allah, apalagi yang mau dia lakuin? Ya semuanya sudah ada gitu loh, semuanya sudah ada pada istrinya tadi kalau dia nggak minum dan lain sebagainya. Makanya kalau tadi pertanyaannya apakah itu termasuk jadi sarana beribadah, membantu banget bahkan. Tapi memang menikah ini hukumnya banyak, bisa menjadi wajib, dari yang wajib sampai yang haram. Oke. Haram kalau wajib itu adalah di fase kita sudah mampu. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah ba'a, sudah kamu itu siap secara ekonomi, finansial, fisik, segalanya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Nabi bilang kepada anak-anak muda. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Itu bisa untuk menundukkan pandanganmu, bisa membuat kamu udah ada istri intinya. Karena kita kan pandangan kemana-mana ini ada istrinya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Bisa menjaga kemaluan juga. Fa'in lam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau nggak bisa maka puasalah, kan kata Nabi begitu. Jadi wajibnya menikah itu sampai di derajat seperti bagi orang-orang yang mampu. Emang udah mampu tapi dia enggak, ntar lah aku masih mau karir, padahal dia mampu. Tapi bisa menjadi haram kalau dia nggak punya ilmu fikih tentang pernikahan. Nggak harus orang itu jadi alim dulu baru menikah, nggak. Tapi dia tahu teorinya, dia udah tahu harusnya seperti apa. Kalau dia nggak tahu, dia juga nggak bisa, misalnya ekonominya dia juga benar-benar untuk menghidupi dia aja dia nggak bisa, berusaha juga belum. Tapi pengen menikah, ini bisa jadi haram karena kan ini anaknya orang kan, iya, gitu kan, iya, jadi iya. menzalimi. Jadi ilmu nggak ada, secara ekonomi belum, usaha juga enggak, gitu. Akhirnya jatuhnya haram ya. Jangan Jatuhnya lu jadi susahin lagi ntar. kasihan, nyusahin orang, nyusahin diri sendiri gitu. Oh ya. Kita masuk sekarang di segmen Jamber. Jamaah Jamber. bertanya. Coba bertanya. Mari kita bertanya, ini yang Oke. pertama dari Hendra Bom. Ini adalah karyawan Mamat Gansop ya, makanya dia namanya Bom. Hendra Bom. Bagaimana hukumnya saat PDKT? Modusnya pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi PDKT kayak pagi-pagi udah kirim Anisa ayat 3 misalkan. Saya juga nggak tahu ya Anisa ayat 3 apa ya. Tapi intinya, panjang banget. ya, intinya dia sudah kirim, sudah ini gitu-gitu. Kayak contoh gini, melihatmu tuh bagikan surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tuh. Gitu-gitu. Nikmat Gitu, tuh, terus teman ceweknya lagi. balas yang ngeliat kamu kayak berasa kayak surat Al-Munafikun. Itu. Itu malaikat sadaqallahul azim. Iya. Udah selesai. Kamu mengingatkanku pada Alfil gitu. Gajah doang. Tersinggung dia. Iya. Ini saking pengumpulan gajah. saking gendutnya. Kamu dulu yang dinaikin Abraha ya. Intinya gitu. Nah, gimana PDKT? Aduh, iya. Pakai ayat-ayat Al-Quran, modusnya pakai ayat-ayat Al-Quran segala macam. Itu nggak bener tuh. Jadi kalau emang niatnya modus saja ya, modus cuman pengen dapetin hati perempuan dengan yang seperti itu tuh sebenarnya kurang worth it ya. Karena juga perempuan yang mungkin
paham dia akan udah capek dengan kata-kata, apalagi dia udah mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah sama laki ini gagal, sama pendekatan ini gagal, akhirnya dideketin yang satu lagi ini pakai jurus ahi-ahi kan biasanya yang viralin. Kayak assalamualaikum uhti berdasarkan surat An-Nisa bisa gitu. Nah ini merupakan ya sesuatu yang enggak lah, janganlah ya. Kalau emang mau deketin, kasih effort terbaik kita, usaha kita, gimana kita berani datang ke rumah orang tuanya, menyatakan niat kita dengan baik, pengen berkenalan lebih jauh. Itu baru tuh modus yang bagus. Betul. Jadi kalau memang serius, datangi orang tuanya, bicarakan. Karena ada lagunya tuh, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, saya tidak tahu lagi. Lagunya siapa? Lagu Statue. Oh, lagu Statue. Oh ya, kita wah. Dewi Persik udah ini lagi. Udah cover lagi. Dewi Persik ya Allah. Nah, itu. Nah, berikutnya itu Next. ya. Jadi teman-teman kalau mau PDKT atau apa itu sebenarnya itu tadi yang sudah kita bicarakan sepanjang ini tadi, ta'aruf. Pergi menemui orang tuanya kalau memang serius. Kalau datang tidak menemui orang tua tuh saya anggap sih belum serius sih. Iya, jemput depan gang lagi kan jemputnya. Iya, ganteng doang. Ganteng doang, jemputnya depan gang. Iya gitu nggak sih? Saya lupa lagi itu. Ya, pokoknya gitu. Pertanyaan berikutnya. Next. Dari Aan Papeda. Aan Papeda ini dulunya itu menjadi wartawan Kumparan. Tapi kemudian entah sudah dipecat ya dia. Dipecat ya. Oh masih? Kumparan pecat dong Aan Papeda. Enggak ya. Dia lumayan bagus. Dia tanya bagaimana menurut Ustadz Irsyad orang yang putus cinta jadi jauh dari agama, misal lepas jilbab atau mabok. Oke, manusia yang The Nurul's biasanya The Nurul's. Iya nggak sih? Itu bukan. Itu istilah. Enggak sih, The Nurul's lebih ke yang ke kafe. The Nurul's itu bukan kafe. The Nurul's adalah cewek-cewek yang sore-sore keluar makan seblak. Oh iya, bukan yang sering nongkrong di kafe ya? Yang jilbaban nongkrong di kafe kan? Kalau yang cowok kayaknya yang mabok-mabok bukan The Nurul's deh sebutannya ya? Bukan. Nggak tahu dah, saya nggak tahu. Itulah pokoknya. Nah, gimana? Maksudnya dia jilbaban, begitu putus malah jadi lepas jilbab. Ini banyak sekali sih kita temuin sih. Iya, manusia yang menyakiti, kenapa Tuhan yang kau sakiti juga? Tuhan memberikan aturan, Allah memberikan aturan kepada kita. Bukan karena emang Allah itu pengen kamu begini, enggak, tapi ada kebaikan di sana yang nyakitin kamu manusia, tapi kenapa yang kamu lawan Tuhan? Seakan-akan kayak kamu berarti selama ini ngelakuin itu karena manusia. Dan kalau kita ngelakuin sesuatu karena manusia itu tidak akan bernilai apapun, kecuali manusia itu pergi, kita akan meninggalkan semuanya. Makanya di hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama itu, ini keren banget. Tentang niat. Nah, Masya Allah. Ustadz Abdur ini Masya Allah. Saya kalau hadis Arba'in saya tahu hadis pertama itu dia. Hadis kedua tentang bangunan Islam. Bunyal Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Ya itu doang. Kita ganti kursi aja gimana nih? Cocok kita ganti. Itu doang yang saya tahu. Itu Bang Mamat, Bang Ari harus belajar. Saking seringnya khotib-khotib Jumat. Oh Masya Allah. Membacakan itu jadi kayak terngiang-ngiang. Gitu aja. Saya bukan yang ini doang. Oke lanjut ini. Oke. Itu tadi. Arba'in yang pertama tentang niat itu kan mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini keren ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, kalau orang itu hijrahnya mau baiknya karena Allah dan karena Rasulnya, yang ngebantuin ya Allah dan Rasulnya. Dikala dia teman-temannya ninggalin dia akan kayak ya udah deh nggak apa-apa, yang penting Allah nggak ninggalin aku. Kalau di TikTok tuh nggak apa-apa nggak punya ayang, yang penting punya Allah yang maha penyayang. Slebel. Ada slebel langsung. Langsung gitu langsung. Bisa buat TikTok nih, buat DJ TikTok. Gini-gini, kacau saya. Velocity tiba-tiba. Saya kacau sih, saya lihat TikTok saya kacau. Kayak ya Allah. Apa-apa joget. Apa dikit-dikit joget. Dan karena kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yang ngebantu kita Allah dan Rasulnya. Kita ditinggalin oleh manusia, nggak apa-apa manusia meninggalkan asal Allah jangan. Tapi kata Nabi di hadis yang selanjutnya, waman kanat hijratuhu lidunya. Tapi kalau dia itu jadi baiknya tuh karena dunia, ada target dunia. Ya. Awimra'atin yang kihuha, atau ada wanita yang hendak dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan itu tapi nggak akan mendapatkan selain daripada itu. Oh, ini dapat yang dunianya aja gitu. Dapat, kita pengen dapetin istri solehah. Kebetulan bapaknya di musola depan sini ngimamin. Ya. Kita kalau saat Allah berbismillah, wah kita keren-kerenin. Ketika bapaknya suka sama kita nikah dapat istrinya, ya udah
udah gitu. Ya udah sampai situ aja dan niat kita udah hilang. Maka kalau kemudian tadi kawan kita tadi ya, semoga Allah menjaga beliau ya. Amin, amin. Kemudian Allah mengembalikan niat beliau dalam menggunakan hijab dan sebagainya. Kalau dia meniatkan aku pakai hijab, aku menutup diriku emang karena Allah dan aku pengen dapat kebaikan dari Allah dan memang ya beginilah Allah mintanya aku berpakaian, maka ya dia akan tetap terus. Iya sih. Karena itu bukan urusan sama manusia. Kalau kita tahu ya ini nggak ada yang bisa bantah pun kalau bahwasanya akan ada kehidupan selanjutnya yang kita akan bertemu dengan selanjutnya. Nah maka Quran ngasih tahu di kehidupan selanjutnya itu ada fase. Nah fasenya itu adalah berkenaan dengan yang kamu lakukan di dunia ini. Semua perintah ini mungkin bagi kamu useless, nggak dipakai. Apa sih hijab mau pakai hijab, gue terserah. Tapi ketahuilah, memang itu semua nggak berguna di masa sekarang. Tapi di kehidupan setelahnya, kalau kita mempercayai kehidupan setelahnya, yang kamu lakukan semuanya itu sangat-sangat menolong kamu nantinya. Oke, begini sekarang Rizat. Itu tadi POV-nya itu dari segi yang memakai atau tidak pakai jilbab. Pakai jilbab. Aan Papeda nih kita doakan semoga tidak pakai jilbab. Oh jangan, Mas Aan jangan kalau pakai dia pakai hijab. Jilbab agak bahaya. Bahaya. Nah jadi sekarang nyaman. begini, mungkin dari yang Aan Papeda itu dari segi laki-lakinya. Misalkan begini, Dari segi laki-lakinya. Terjadilah pertalian antara Aan Papeda dengan Fatih misalkan. Fatih. Ada cewek nama Fatih. Oh cewek namanya Fatih. Iya, nama lengkapnya Fatih Jun. Kayak minuman ya Fatih gue. Taruhlah si A. Si A. Si A dan si B. Si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Kemudian di satu titik si A ini kayak ngerasa kayak aduh menikah masih lama, saya belum siap dan segala macam. Lebih baik kita pisah aja. Putus. Iya kita putus aja karena saya juga belum siap untuk mengubah ini biar kita tidak terjerumus lebih jauh, kita pisah aja. Nah dari perpisahan ini si B akhirnya lepas jilbab. Nah tadi kita sudah bahas dari POV si B. Gimana POV yang si A? Maksudnya kayak laki-laki ini kayak ngerasa aduh ada rasa bersalahnya gitu dia kayak aduh gara-gara putus nih dia jadi lepas jilbab. Nah, gimana tuh kita menyikapinya sebagai yang laki-lakinya? Oke. Iya, tentunya bukan kemudian macari lagi biar dipakai ya. Nah jadi gimana? Makanya di awal tadi kalau Rishad bilang itu adalah kenapa putus gitu loh. Kalau emang kalian sudah sefrekuensi, sudah Masya Allah kenapa putus, kenapa nggak mengganti. Tapi ternyata si A belum siap. Iya, belum mampu. Itu tadi ekonomi belum kuat, belum mampu. Iya, dia merasa ilmu belum kuat juga. Ya gitulah intinya. Maka dia bisa mungkin menasihatkan ya. Bukan kemudian memang susah. Apalagi kalau udah cewek itu kan kalau udah putus biasa ya langsung ganti foto profil. Ya. Bionya diganti, akun dikunci, story hitam kata sama Fatih Jun story-nya langsung hitam. Lagu-lagu sad, galau kan ya. Nah, akhirnya dia benci banget apalagi sama mantan pacarnya ini. Ya. Bayangkan kenapa ada kata-kata cintailah seorang tuh biasa aja, bencilah orang biasa aja karena bisa jadi yang dicinta jadi yang paling dibenci, yang dibenci bisa dapat dicinta. Maka termasuk usaha yang bisa dilakukan. Ingat kita tidak diciptakan Allah sebagai malaikat buat dia, sebagai penyuntik hidayah pada diri dia, tapi kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengingatkan. Makanya kan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik itu untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kalau sudah kita mencegah kemungkaran, alhamdulillah kita nggak pacaran sama dia. Tapi usaha kita buat ngasih tahu. Ketahuilah kalau pakai hijab itu bukan karena aku kok. Kita bisa puji-puji dia, kamu sudah cantik, Masya Allah menggunakan hijab. Jangan sampai kamu buang kecantikan kamu tadi dengan kamu take off hijab kamu itu. Kita bisa kasih tahu, meskipun mungkin agak bebel ya. Tapi bisa jadi kita nggak tahu yang kita sampaikan itu bisa kapan ke dia. Dengan usaha lainnya mungkin kita kasih tahu circle dia, ajak dong. Kalau dia balas cantik doang balikan kagak, gitu gimana? Agak susah ya si B ini. Intinya adalah kita mencoba sebisa kita. Tapi hidayah itu mutlak prerogatif punya Allah. Oke. Biarkan dia mungkin tenang dulu. Oke. Kurang lebih begitu ya Aan ya. Aan yang mungkin sudah menikah dengan orang lain, kemudian mungkin mantannya lepas jilbab, saya juga kurang tahu ya. Aan udah nikah belum sih Fatih? Oh belum. Aan yang mau pakai jilbab berarti. Oke berikutnya. Next. Dari Mikdad. Mikdad ini kayak nama aktor ya, Mikdad. Ini fenomena nggak mau sholat kalau tidak diingatkan oleh pacar, itu gimana Ustaz? Jadi kalau biasanya kan
nggak mau makan kalau belum diingetin. Ini mulai bertambah menjadi tidak mau sholat kalau belum diingatkan. Itu simple tapi muazin kecewa sih. Iya sih. Itu simple tapi jadi muazin dia kecewa. lebih kayak pengen muazinnya itu pacarnya gitu kali. Iya kayaknya. Karena muazin tuh tiap hari azan kenceng-kenceng. Oh, Anda pacaran sama muazin, bro? Oh iya. Ya. Taruh sama muazin. Nikah sama muazin deh. Nikah sama muazin aja. Dia diingetin tiap 5 waktu. Ya. Oke. Ya ini termasuk daripada karena memang butuh proses Bang Abdur. Orang itu untuk jadi baik apalagi ditinggalkan sama pacarnya yang dia udah ini banget, kadang tuh memang pelariannya nggak benar. Tapi ada fenomena juga, orang itu paling cepat hijrah tuh karena putus. Awalnya dia nggak putus, biasa anak-anak Gen Z kan, anak-anak muda. Ketika masih pacaran, bionya tuh belongs to R misalnya. Atau love R. Giliran dia udah pacaran ya. Terus yang dibuka nama mentionan si cowoknya apa ceweknya dibuka nanti belongs to ini juga. Jadi saling belongs tuh misalnya. Oke. Ketika dia putus, yang dilakukan dia adalah hapus foto profil kayak tadi, story set tapi bionya ganti. Bionya Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina. Asik. Dan jangan kalian dekati zina. Asik. Kan keren banget ya. Keren banget. Jadi banyak fenomena yang bisa dapetin tuh anak muda. Bionya bucin banget sampai dia bikin satu feed yang emang collab yang lucu. Ketika putus, wala taqrabuz zina dan janganlah kau deketi zina. Oke. Nah itu salah satu cara terbaik bahkan untuk hijrahnya anak-anak muda ya karena putus dulu. Tapi kalau ini mau sholat karena nggak diingetin ini juga termasuk ya sesuatu yang complicated juga. Jadi harusnya ya tetap sholat lah, karena justru sholat itu malah nanti kita digantiin sama Allah. Karena para ulama itu mengatakan kayak gini, an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Sesuatu tidaklah Allah tinggalkan, Allah buang dari dia kecuali Allah siapkan gantinya, itu pasti. An-nafsu la tatruku syai'an, nggak mungkin meninggalkan sesuatu kecuali disiapkan sesuatu yang baru, dan itu pasti. Cuman nggak mungkin kan kalian putus tiba-tiba ada yang DM kan, hai boleh kenalan nggak? Nggak mungkin. Nah, datangnya itu bisa baik atau enggak tergantung setelah putus ngapain. Kalau memperbaiki insya Allah yang baik datang. Kalau kita buruk ya. Nah, mungkin yang terakhir dari Ustadz Rishad, ada nggak petuah untuk teman-teman Gen Z untuk closingnya kita? Oke. Apa nama istilah kalau di seminar-seminar? Closing statement. Closing statement, itu dia closing statement untuk teman-teman Gen Z. Iya, ada kata-kata bagus banget, itu adalah syababul yawm rijalul ghad. Pemuda masa sekarang itu akan menjadi orang yang akan sukses di masa datang. Kita sebagai anak muda, kita sebagai Gen Z ini kita perlu mengaca bahwasanya perjalanan kita itu masih panjang. Kalau memang Allah masih kasih kita usia ya, maka di masa perjalanan kita untuk kita bisa tahu ke depan kita benar atau enggak itu dinilai dari masa muda. Karena masa muda ini masa dimana kita aktif dan kita bisa ngapain aja. Kita kuat, punggung kita nggak sakit meskipun ada remaja-remaja jompo ya, kita nggak munafik ya. Tapi untuk ngesetting, untuk bikin set plan kita di masa depan itu tergantung kita sekarang mudanya ngapain. Kalau kita, nggak harus kok kalian jadi konten kreator, nggak harus kok kalian itu casting untuk menjadi apa enggak. Tapi dengan kita tahu mana yang harusnya kita lakukan, prioritas kita. Oh, saya anak muda, saya harus kuliah, saya begini-begini, kita tahu prioritasnya. Itu akan benar dan itu akan kebawa nanti di masa tua. Saya bukan menjadi orang yang sekarang ngejual ke kalian kalau saya ini loh begini, enggak. Tapi saya adalah orang yang memanfaatkan masa muda saya karena nggak bisa balik. Tahun ini 23 tahun, besok 24 tahun. Saya nggak akan bisa ngelakuin sesuatu yang saya bisa lakuin di 23 tahun kemarin. Maka sekarang dengan support orang tua, datang kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, misal dalam urusan pernikahan, kita tanya orang tua kita tanya kepada saudara-saudara kita ikut kelas pernikahan, misalnya contoh dalam pernikahan. Kemudian dalam urusan misalnya sekolah, dalam urusan kampus, kita tanya sama dosen. Karena ya itu yang bisa kita lakukan untuk menunjang baik atau tidaknya kita di masa depan. Dan kalau tidak sekarang kapan lagi ya, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Masya Allah, gitu sih, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Abdur, di kehormatan banget buat saya ada di sini. Kami yang terima sekali bisa datang ke sini berbagi dengan kami. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya, itulah tanda tanya. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Semoga ada hal-hal yang memang bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Dan lebih kurang saya mohon maaf.
kalau ada yang salah-salah tentu dari saya pribadi. Kalau ada yang baik-baik, insya Allah itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya ini. Sampai jumpa di tanda-tanda tanya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.